berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat luar biasa. Apa kabar Anda pagi hari ini sahabat pendengar dan pemirsa? Seperti biasa setiap weekend hari Sabtu mulai jam 9 sampai jam 10 LPPL Radio Suara Sidoarjo berkolaborasi dengan sahabat-sahabat dari IKUA, Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo, menghadirkan talk show perbincangan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Dan satu di antaranya yang flyernya ini sudah kami posting di berbagai sosial media kami. Kali ini nanti akan bersama dengan narasumber Dr. Andes Maksum MSI, beliau adalah wartawan senior dengan tema inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Dan untuk Anda yang bergabung silakan Anda bisa kirim WA ya ke kami dan nomornya adalah 0811 309 1009 ya, atau juga bisa komentar satu di antaranya di channel YouTube kami karena kami juga live streaming di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Tema kita adalah inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Langsung saja saya sapa yang luar biasa. Ini saya mengenal sosok beliau. Memang tidak pernah bertatap muka secara langsung, tapi saat saya masih kecil ya, suaranya itu pernah terdengar di sebuah radio swasta di daerah Dharma Permai. Assalamualaikum Cak Maksum. Assalamualaikum Cak Maksum. Iya, suaranya kok belum masuk ini. Oke, terus sepertinya terputus. Kami coba untuk menghubungi kembali dengan narasumber kami, yaitu dengan Dr. Andes Maksum MSI, wartawan senior. Temanya cukup menarik ya, inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Di mana beberapa waktu lalu juga ada penghargaan yang diberikan kepada 16 kepala daerah inovatif 2021 yang digelar oleh sebuah media grup swasta. Baik, saya coba ngobrol kembali. Saya sapa kembali. Assalamualaikum Cak Maksum. Halo. Ya. Suaranya belum terdengar, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, luar biasa ini. Ini posisi lagi di rumah ya, Cak Maksum? Ya, sudah disiapkan. Ini tidak mengurangi rasa hormat saya karena biasanya kalau teman-teman IKUA itu manggilnya Cak dan Ning gitu. Oh, sama saja. Sebenarnya kalau saya manggilnya Cak Maksum itu lebih cocok Pak Maksum. Silakan. Manggil apa saja silakan. Baik, luar biasa. Dan wartawan senior, kalau boleh cerita sedikit tentang perjalanan karir Anda sampai sekarang, bagaimana Cak Maksum? Monggo. Ya, saya kan sejak mahasiswa dulu di FISIP itu sudah sering menulis. Kemudian setelah lulus, saya juga ya jadi penulis lepas begitu. Baru tahun 80-an, akhir 80 sampai 91 saya resmi bergabung dengan Jawa Pos ya. Itu perjalanan saya itu sampai kemudian mencapai karir saya, dan kemudian saya menjadi Direktur Institute of Protonomy Jawa Pos alias JPIP itu sejak tahun 2005 itu yang kegiatannya antara lain yaitu melakukan monitoring dan evaluasi program-program pemerintahan daerah yang berbasis inovasi. Tentu saya nggak sendirian, jadi ada beberapa teman ya, yang sebagian dari teman-teman memang bukan wartawan, tetapi memang teman-teman dari perguruan tinggi. Sehingga parameter yang saya maksud kali ini, kalau toh nanti atau belum sebelumnya itu muncul daerah yang memperoleh anugerah itu bukan karena liputan, tapi hasil riset. Itu gambarannya. Baik, jadi sejak bergabung Japos tahun 91 resminya itu, kemudian 4 tahun sampai kemudian menjadi salah seorang redaktur di sana.
pada tahun 2005 kemudian oleh pimpinan Jawa Pos diberi kepercayaan untuk memimpin Jawa Pos Institute of Perotonomi yang setiap tahun ngasih anugerah ke bupati-bupati yang dianggap dengan basis inovasi dia bisa mempercepat kemajuan daerahnya. Baik. Dan kemudian bukan hanya di Jawa Timur, tapi oleh grup-grup Jawa Pos melalui saya juga dikembangkan atau dijalankan di tempat lain. Ada yang di Bali, kemudian ada di Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya itu. Antara ini itu. Iya, saya masih ingat ketika saya baca koran Jawa Pos itu ada suplemen khusus, halaman khusus untuk membahas tentang sosok kepala daerah yang inovatif yang digagas oleh Jawa Pos Institut Pro Otonomi begitu ya, Cak Maksum ya? Iya, begitu ya. Baik, tapi untuk kesibukan sekarang masih aktif di jurnalis atau sudah alih profesi jadi MC sekarang? sebagai wartawan tetap aja sebagai wartawan. Sebagai karyawan di Jawa Pos tentu saya sudah pensiun sebagai karyawan. Sebagai karyawan tetap aja kumpul dengan teman-teman sebagai wartawan. Dan saya sekarang memang banyak menulis buku dan kemudian menjadi beberapa dosen luar biasa alias dosen tamu di beberapa PTS. Betul. Ini juga dapat salam ini dari yang ada di redaksi dari Ilham. Ini mahasiswa jenengan katanya ketika dulu menjadi dosen tamu di UMM Universitas Muhammadiyah Malang katanya. Ilham Budzianto. Ilham Erdianto. Baik. Dan sebelum nanti kita ngobrol tentang inovasi parameter kepala daerah yang menjadi tema kita untuk pagi hari ini, sebentar saya ingin coba flashback mengenang beberapa puluh tahun yang silam ketika saya masih terbilang masih ingusan begitu ya. Ada sebuah acara yang digelar oleh radio swasta di kawasan Dharma Permai. Di situ kalau nggak salah itu sebelum reformasi ya. Saya waktu itu memikirkan begini, acara ini luar biasa kritis ini ya. Apakah kalau nggak salah itu Surabaya Round Up. Waktu itu ada Cak Maksum, ada Cak Pitoyo yang menjadi penanyanya waktu itu. Luar biasa. Itu yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang jurnalis dan juga broadcaster waktu itu. Luar biasa. Baik, sekarang kita ngobrol soal inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Nah, menariknya karena di beberapa dekade terakhir ini kan kepala daerah dipilih langsung oleh konstituen, oleh rakyatnya. Beda dulu dengan saat kepala daerah yang dipilih oleh anggota dewan, partai politik lah istilahnya. Nah, kalau Anda melihat perubahan atau pergantian metode seperti ini, apakah ini juga menjadi peluang atau celah bagi kepala daerah untuk memacu inovasi begitu, Cak Maksum? Iya, tentu kan ketika waktu itu Pak Dahlan mendirikan Jawa Pos Institut Perotonomi ini pada tahun 2001, saya kemudian baru pada tahun 2005 memimpin Jawa Pos Perotonomi ini. Sebelum itu kan sudah ada sebelumnya, ada Pak Arif Afandi dan sebagainya itu, yang mantan wali kota Surabaya itu, wakil wali kota Surabaya itu, yang memimpin sebelum saya. Intinya kan begini, dengan otonomi daerah itu, yang tidak lagi dipilih, kepala daerah yang tidak lagi dipilih oleh DPRD, maka itu menjadi kesempatan terbaik dengan kewenangan otonom yang mereka miliki, kepala-kepala daerah itu, untuk membangun daerahnya tanpa harus bergantung kepada pusat. Apalagi memang kenyataannya masing-masing daerah itu memiliki karakteristik dan persoalan serta potensi yang berbeda-beda. Sehingga itu menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk mengembangkan sendiri potensi-potensi yang dimiliki untuk memajukan daerahnya tanpa bergantung kepada pusat. Jadi tidak lagi sentralistik tetapi desentralistik. Intinya seperti itu. Nah, lantas kemudian kita merumuskan ini. Apa kira-kira parameter yang bisa digunakan untuk melihat sebuah daerah itu dalam proses kemajuan atau tidak? Nah, salah satu di antaranya adalah inovasi. Nah, kenapa inovasi? Karena inovasi ini yang dianggap paling fair, paling netral untuk
melihat atau menjadi parameter kemajuan daerah. Lantas apa inovasi? Inovasi itu adalah terobosan yang cerdas yang dilakukan oleh kepala daerah, tentu bersama-sama dengan OPD-nya, untuk menemukan terobosan, menemukan semacam gagasan, dan melaksanakannya dalam hal untuk mempercepat kemajuan daerahnya. Gitu loh. Bunyi seperti itu. Tentu kemudian, ini tidak hanya konsep belaka. Nah, lantas kalau sudah seperti itu, bagaimana mengukurnya untuk melihat sebuah daerah itu lebih baik atau lebih maju? Dengan cara apa? Tentu bukan liputan. Jadi walaupun JPI waktu itu dimiliki di Jawa Pos, tidak dengan cara liputan, tetapi dengan melibatkan teman-teman peneliti dari perguruan tinggi serta punya tim sendiri. Seperti itu, Mas. Nah, punya tim sendiri dalam arti dia melakukan penelitian. Nah, hasil penelitian ini yang kemudian disimpulkan untuk melihat sebuah daerah apakah inovasi yang dijalankan itu memang dapat disimpulkan untuk hasilnya, dalam arti hasil pembangunan mempercepat kemajuan daerah atau tidak. Baik. Nah, kemudian Bupati-Bupati Jawa Timur ya ditanya oleh tim yang dari perguruan tinggi ini, diriset, disurvei. Ada 3 hal yang disurvei. Pertama, dokumentasi. Dokumentasi dalam arti dasar hukumnya macam-macam itu, apa yang dilakukan, keputusan bupatinya, perda macam-macam itu sebagai landasan membangunnya. Kemudian apa selesai? Enggak. Itu tim pertama seperti itu. Tim peneliti berikutnya, tim evaluasi berikut datang. Bukan lagi yang tim pertama itu yang melihat dasar-dasar regulasinya, tetapi melihat inovasinya seperti apa. Tim lain, mungkin dari Universitas Gajah Mada, mungkin dari TS, dan sebagainya itu. Nah, lantas apa yang dilihat oleh tim yang kedua? Melihat tampilan atau wujud dari inovasi yang dimaksud. Kalau dia bilang begini, Pak, misalnya, ke Bupati atau ke OPD-nya, inovasi sampean misalnya contoh, di bidang kesehatan apa? Oh ya Mas, saya punya misalnya kemarin itu membeli katakan 6 ambulans, kemudian saya membangun puskesmas. Oke. Nah, atas tim ini setelah bertanya, dilihat barangnya. Ada enggak? Ada enggak? Berarti, oh ya betul, katakan ada 10 ambulan. Oh ya betul, ada misalnya membangun 5 puskesmas misalnya. Oke, betul ada. Selesai. Lantas kemudian ada tim ketiga. Lain lagi. Tidak sama dengan tim 1 dengan tim kedua itu, Mas. Tim ketiga apa? Biasanya ini dari Universitas Gajah Mada itu melakukan survei ke publiknya. Survei apa? Ditanya mengenai inovasi tadi. Kuncinya begini, Bu, sampai mendengar nggak kalau ada ambulan? Tanya ke masyarakatnya. Bu, sampai ada mendengar kalau di sini ada pembangunan 5 puskesmas? Oh ya, mendengar. Kemudian, oke, kalau mendengar, sampai merasakan manfaatnya atau tidak? Oh ya, semakin mendengar, semakin tahu, dan semakin merasa manfaatnya, maka itu nilainya tinggi. Sebaliknya, walaupun wujudnya ada, inovasi itu, bangunannya ada, merasanya ada, kalau masyarakatnya sebagian besar mengatakan tidak pernah memperoleh manfaat, maka nilainya rendah. Nah, hal-hal demikian kemudian yang dievaluasi dan diambil kesimpulan, lantas kemudian yang terbaik, yang tertinggi nilainya dari 3 komponen tadi itu diberi anugerah. Seperti sederhana kok sebenarnya itu. Ya. Ya. Itu praktis sampai dengan terakhir tahun berapa ini, Cak Maksum, pemberian anugerah penghargaan terhadap Jawa Pos Institute of Pro Autonomy bagi kepala daerah ini? Itu ini apa? Masih terus berlanjut Masih sampai saya sudah nggak di sana. Ya. Sampai saya sudah di sana pun masih berlanjut gitu loh. Tentu mungkin kalau belakangan ini mungkin karena ada kendala-kendala tertentu ya soal COVID segala macam, sehingga memang tidak segencar tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu ya. Karena sekarang sudah
Tapi intinya saya di sini bukan bicara soal masalah JPIP-nya, karena saya sudah tidak memimpin langsung di sana. Saya lebih ingin melihat soal parameternya tadi itu. Tapi di sisi lain begini, kalau dulu itu kan persepsi dari orang ketika mengenang kepala daerah itu kan ada misalnya bangunan yang pernah didirikan pada masa dia menjabat, entah itu stadion, jembatan, kemudian gedung dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai bergeser dalam pengertian inovasi. Inovasi kan tidak harus selalu dengan sesuatu hal yang wujud nyata, tapi Ya. terkadang juga dengan jasa. Nah, tantangannya di masa-masa sekarang ini bagi kepala daerah itu apa? Untuk mau menjadikan dia sebagai sosok kepala daerah, pemimpin yang inovatif. Saya kira kurang lebih sama, nggak ada banyak perubahan. Karena inovasi itu harus ini, tidak tidak hanya sekedar berupa gagasan, tetapi harus ada wujudnya, Mas. Ada hal yang konkret. Ya. Tentu konsepnya begini, konsep dasar dari inovasi itu, terobosan tadi, upaya menemukan upaya-upaya yang dapat mempercepat kemajuan itu, dia adalah terobosan yang cerdas dalam arti tidak memboroskan anggaran, tetapi khas daerah itu. Contohnya Contoh apa? begini, ya, contoh begini. Suatu saat, ya, saya pernah ditanya oleh salah satu daerah, ya, gini, Mas, ya, saya kok kalah ya? Nah, sebut saya daerah ini daerah A ya, Mas, saya kok kalah ya dengan daerah B? Waktu itu kan bilang dia merasa kalah, bukan merasa, memang dinyatakan kalah dibanding daerah B tadi dalam hal perjalanan kesehatan. Terus gini, oke, daerah A ini yang nanya ke saya punya pelayanan kesehatan bukan jelek. Misalnya, saya itu tadi, saya membangun sekian puskesmas, saya membangun membeli sekian ambulan untuk melayani masyarakat. Oke. Tetapi kemudian di daerah B yang kemudian dia lebih diapresiasi dan mendapatkan anugerah, inovasinya lain. Apa? Dokter spesialis keliling desa menggunakan sepeda motor. Ini inovasinya. Ketika ditanyakan masyarakatnya masing-masing, ya tentu lebih mengapresiasi dan lebih senang dan lebih bermanfaat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh daerah B yang dengan terobosannya itu dokter ahli atau dokter spesialis keliling desa pakai sepeda motor dibanding dengan yang puskesmas tadi. Sederhana kok itu sebenarnya. Begitu. Iya, iya. Dan karena memang Ya. yang dokter spesialis keliling desa itu lebih impactnya kepada masyarakat lebih dirasakan begitu ya Cak Maksum ya? Iya di situ. Makanya saya bilang tadi, kuncinya di inovasi itu bukan megahnya sebuah pembangunan, bukan menterengnya sebuah gagasan, tetapi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat itu dan masyarakatnya memang merasakan. Karena apa? Otonomi daerah itu kan sebenarnya mempercepat pemerataan pembangunan yang langsung kepada masyarakatnya yang terdekat. Nah, yang terdekat itu kan bupati. Iya. Nah, karena yang terdekat bupati, maka bupati juga harus dekat dengan masyarakatnya dan masyarakat harus merasa manfaatnya dari pembangunannya itu. Iya, iya, iya. Kan Ini sederhana seperti itu. betul. Ya. Inovasi-inovasi seperti ini memang perlu banyak dieksplor oleh banyak kepala daerah, bukan hanya sekedar paket sembako terus ada gambarnya gitu ya. Dia dan Ya. wakilnya. Saya pikir kalau seperti itu kan sudah jamak dan sangat gampang ya Cak Maksum Ya. ya. Itu tadi kuncinya terobosan cerdas yang tidak menghabiskan anggaran. Karena gini, kalau banyak-banyakan anggaran, ya pasti kalah dengan daerah-daerah besar. Kalah dengan Surabaya, kalah dengan Malang yang besar-besar APBD-nya. Betul. Kalau diadu besar-besaran APBD-nya. Yang kedua, kalau ukurannya adalah modal besar atau anggaran besar, maka logika sederhana siapapun bisa membangun kan gitu.
tanpa harus memerlukan terobosan yang cerdas. Sederhana kok. Ya. Contoh lain begini, Mas. Salah satu daerah di Jawa Timur, bagian timur, agak ke selatan. Jawa Timur bagian timur agak ke selatan, berarti daerah Tapal Kuda ini ceritanya. Kalau saya sebut lah. Begini, nah, ketika saya datang, Mas, ke bupatinya, sampai inovasinya gini, nah, bilang pendidikan apa? Ini soal pelayanan pendidikan. Terus apa? Dia bilang, waduh Mas Laksum, mohon maaf saya tahun ini saya nggak bisa ikut evaluasinya. Loh kenapa? Ya nggak mungkin Mas kalau pendidikan saya diadu dengan Surabaya dan Malang. Loh kenapa? Ya sana itu kurang apa? Anggarannya banyak atau apa? Nah, saya bilang, Pak atau Mas Bupati, ini bukan banyak-banyakan anggaran, tetapi terobosan cerdas untuk pemerataan pendidikan kira-kira apa? Terus dia mikir, dia ketawa. Saya punya Mas, apa? Sekolah satu atap untuk pemerataan pelayanan pendidikan, kesempatan belajar. Maksudnya, saya bilang itu. Maksudnya, kalau pagi, kan memang saya kekurangan anggaran, tidak bisa membangun. Kalau pagi digunakan oleh SD, siang digunakan oleh SMP, sore digunakan oleh SMA. Apa yang terjadi? Yaitu yang menang dibanding dengan Surabaya dan Malang dan lain-lainnya yang anggaran lebih besar. Kan cerdas dia. Betul. Nggak punya uang, memanfaatkan satu gedung untuk 3 jenjang sekolah. Hal-hal semacam itu yang apa? Yang kita nilai, Mas. Terobosan-terobosan cerdas semacam itu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ya, ketika bupati yang bersangkutan memperoleh anugerah itu dan dirayakan di salah satu hotel di Surabaya itu oleh OPD-nya itu diangkat, disanjung-sanjung seperti tim manajer sepak bola yang menang. Saking senangnya. Bupatinya yang diangkat itu? Ya, yang diangkat, gendong diangkat-angkat. Itu contoh bahwa apa yang kita lakukan dulu, yang sebut inovasi, dengan para pinter-pinter tadi itu bukan banyak-banyakan ini, bukan banyak-banyakan anggaran, dan bukan banyak-banyakan istilah aneh. Bukan hanya bermain singkatan tuh loh, bukan hanya bermain akronim, bukan begitu gitu loh. Tapi faktanya mana? Dan ketika dites ke masyarakat, tahu masyarakatnya dan merasakan manfaat itu. Sederhana kok itu sebenarnya. Nah, sekarang hal-hal semacam ini sebenarnya saya harapkan tetap berjalan. Nah, yang kemudian inovasi-inovasi dunia sekarang mulai dikembangkan oleh Kemenpan untuk juga memberikan anugerah kepada daerah-daerah yang inovatif. Gitu loh. Suatu saat saya ini memang pernah diundang di salah satu kabupaten di NTB. Saya nanya, loh kenapa kok saya yang undang? Waduh Mas, kalau nggak ngundang sampean katanya, nanti yang menang hanya Jawa Timur gitu loh. Bukan karena ini ya, yang inisiator penghargaannya dari Surabaya, Jawa Timur gitu. Bukan ini. Hanya karena apa? Hanya karena katanya di tingkat nasional itu selalu menang mesti Jawa Timur yang paling banyak itu. Jadi seolah-olah pikir, oh enggak lah, saya enggak terlalu banyak ikut campur lagi kalau soal itu ya. Tapi sampai kan lebih dahulu memahami konsepnya. Oke, kalau soal itu saya mau share, saya bilang. Tapi kalau menjamin menang ya enggak lah, Jadi saya hanya nge-share aja bahwa apa yang harus dilakukan itu. Semata-mata soal itu. Baik. Ya. Dan kita tahu kalau untuk masa jabatan dari kepala daerah itu kan 5 tahun sekali dan akhirnya ada pilkada, pemilihan kepala daerah. Inovasi itu apakah boleh nggak sih istilahnya legacy atau dari kepala daerah sebelumnya yang akhirnya dipertajam kembali oleh kepala daerah yang baru, atau harus pure ide, gagasan itu harus betul-betul keluar dari pola pikirnya atau dari pemikirnya kepala daerah itu? Atau boleh nggak kira-kira mengadopsi dari kepala daerah sebelumnya? Ya, kami tidak pada dasarnya dalam konsep inovasi tidak terlalu masuk pada soal siapa yang membuat, tetapi yang kita lihat dan kita evaluasi adalah dampak
manfaatnya kepada warganya. Jadi bukan siapa yang membuat. Nah, karena itu begini, ketika awal evaluasi yang masuk kepada term tentang regulasi itu, yang dilihat memang regulasinya. Semakin tinggi regulasi yang dibikin untuk membackup inovasi itu, menilai makin tinggi. Kalau keputusan bupati atau peraturan bupati itu kalah rendah dibanding dengan perda. Kenapa? Yaitu tadi Mas, seperti yang sampai singgung tadi itu, kalau keputusan atau peraturan bupati, maka begitu ganti bupati, akan gampang diganti oleh bupati berikutnya. Sekalipun sebenarnya inovasinya sangat bermanfaat oleh masyarakat. Seperti itu. Yeah. Tapi kalau perda, maka tidak gampang diganti oleh bupati berikutnya, karena melibatkan legislatif kan, melibatkan DPRD, ya, dan sifatnya jangka panjang. Seperti itu. Nah, karena itu ketika kami tim itu mengumpulkan berkas-berkas regulasi, maka ibaratnya begini, kalau untuk membackup inovasi maksudnya itu hanya semacam keputusan bupati, maka nilainya itu hanya 50. Tetapi kalau makin tinggi berupa peraturan bupati, nilainya naik menjadi 60. Kalau perda untuk membackup inovasi, nilainya 100. Kenapa? Akan jangka panjang. Betul. Ya, seperti itu. Jadi dibutuhkan harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif ini. Jadi kurang lebih begitu. Jadi untuk yang berangkat dari jalur independen harus pinter-pinter melakukan lobby ini berarti sepertinya. Saya nggak terlalu masuk ke politiknya ya. Yang penting faktanya seperti itu. Ya, semakin perda yang menjadi payung hukum dari inovasi, nilainya makin tinggi. Itu. Ya. Betul, karena perda itu statusnya lebih tinggi, ada peran legislatif di sana, karena juga ada DPRD yang juga ikut menggodok rancangan raperdanya itu sendiri sebelum akhirnya diputuskan menjadi perda. Baik, menarik sekali ini Cak Maksum, nanti kita akan lanjutkan, kita jeda dulu. Kita akan kembali nanti sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama dalam Talkshow bersama sahabat-sahabat dari IKUA Cabang Sidoarjo. Kali ini dengan narasumber, dengan sosok wartawan senior Dr. Andes Maksum MSI dengan tema inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Ya cuma cheers. Air
ongkos kirim, hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, maka diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB dan bebas BBN kedua dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Jadi, manfaatkan dan menangkan hadiahnya. 30 juta berupa tabungan umroh tahap 2 untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Talkshow kerjasama antara LPPL Radio Suara Sidoarjo dengan IKUA Cabang Sidoarjo. Kali ini tema yang diangkat adalah inovasi sebagai parameter kemajuan daerah dengan narasumber Dr. Andes Maksum MSI, wartawan senior, dan juga beliau ini pernah menjadi tim dalam Jawa Pos Institute of Pro Autonomy JPIP, di mana dalam programnya Jawa Pos Institute of Pro Autonomy ini memilih kepala daerah yang betul-betul inovatif. Ya, Cak Masum, di sisi lain begini, ketika seseorang kan kadang-kadang begini ya, ada pepatah mengatakan lebih gampang untuk mendapatkan daripada mempertahankan. Kira-kira ada evaluasi atau pantauan ke program sustainable-nya itu masih terjaga nggak ketika kepala daerah itu memenangkan satu penghargaan begitu ya, sebagai inovator sebagai di bidang ini atau apa gitu? Ya, dan memang begini, konsep dasar kita itu salah satu kriteria ini untuk merupakan konsep inovasi tadi sustainable. Jadi tidak hanya sekali jalan, tetap harus sustainable. Nah, tetapi kemudian sustainable ini juga punya dasar konsep. Contoh begini, suatu daerah yang dia tahun ini misal meraih inovasi tertentu, katakan pelayanan pendidikan misalnya, bla 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 bla, menang, maka kalau tahun berikutnya dari hasil evaluasi atau monif istilahnya, monitoring dan evaluasi itu dia sama, tidak ada perkembangan, itu maka kita tidak
akan memberikan anugerah lagi atau tidak memberikan anugerah walaupun nilainya tertinggi. Jadi kita lebih appreciate kepada daerah lain walaupun belum sehebat yang menang tahun lalu, tapi inisiatifnya lebih kuat untuk lebih maju. Inovasinya lebih kuat untuk dijalankan. Itu Mas kuncinya. Nah, terus pertanyaannya, terus bagaimana dengan daerah yang dia merasa sebenarnya lebih unggul tapi nggak menang ini supaya tetap menang? Maka kami memberikan semacam beban tambahan atau bukan dalam hal munifnya. Apa beban tambahan itu adalah proliferasi. Jadi inovasi yang dikembangkan. Jadi ibarat sawah itu loh diintensifikasi, dikembangkan seperti itu. Nah, kalau masih sama, walaupun dia unggul dibanding dengan yang lain, tetap kami akan memilih daerah lain yang nilai tinggi. Karena apa? Kita mengapresiasi. Sebab logika begini, kalau hanya sekedar menang-menangan, prinsip dari Monef itu, maka nanti yang muncul hanya daerah-daerah tertentu yang seolah tidak terkejar oleh daerah lain. Itu kunci. Ya, justru muncul disparitas antara daerah maju dan daerah yang kurang maju begitu. Ya. Otomatis kalah dari segala aspek ini, baik sumber daya dan juga SDM-nya juga gitu. Lagi-lagi ada contoh, tidak perlu saya sebut daerahnya, sama bupatinya gini, Mas, pelayanan publik yang saya berikan ini kan masih jauh lebih unggul dibanding dengan yang menang itu. Apa kesalahan saya? Loh, ini bukan soal salah atau benar Pak. Loh apa? Ya. Punya sampean memang leading, masih unggul dibanding yang lain. Tetapi sampean sudah stagnan, nggak dikembangkan lagi. Tidak diproliferasi. Nah, sementara yang lain itu, walaupun dia belum sehebat sampean, luar biasa upayanya untuk mempercepat kemajuan daerah berbasis inovasinya. Oh gitu ya, iya. Kalau sudah sama dengan yang dulu, walaupun saya masih unggul, ya kasihan bukan kan, itu namanya kan nggak, itunya kan juara terus gitu, kan nggak pernah kalah gitu. Kan ini sifatnya harus kompetisi semacam ini. Kita prinsip ini inisiatif dalam inovasi, upaya yang cerdas dan kuat untuk mempercepat kemajuan daerahnya. Bukan soal menang-menangan aja. Betul, Seperti baik. itu. Menang itu mungkin urusan yang kedua gitu ya, tapi dampak dari inovasi yang dilakukan bisa memberikan atau berdampak langsung pada masyarakat itu yang paling penting sebetulnya. Iya. Jadi prinsipnya seperti itu. Jadi jangan misalnya gini, walah nggak mungkin daerah saya terkejar. Ini bukan soal kejar-mengejar kok. Ini soal bagaimana mempercepat kemajuan daerahnya kan. Kalau tidak nanti ya yang menang yang itu tadi yang daerah tertentu yang memang sudah unggul yang orang sudah tahu. Nah, karena itu ada hal yang lucu biasanya gini, ketika malam-malam anugerah itu menjelang. Bupati-bupati itu banyak telepon begini, Mas, saya ini dapat anugerah nggak? Kalau nggak dapat, nggak saya datang loh ya. Saya nanti nggak enak. Saya bilang, loh, nggak apa-apa Pak, datang aja. Prinsipnya kan begini, kalau sampean tidak meraih anugerah, itu kan belajar kepada yang meraih anugerah. Enggak Mas, malu Mas kalau nggak memperoleh ini. Tapi nanti jam 5 itu telepon lagi. Mas, saya datang aja lah. Loh kenapa? Nanti nggak datang saya menang. Gitu. Jadi mereka ini rasa kompetisinya tinggi sekali. Betul. Nah, karena apa? Memang siapa yang memperoleh dan berpotensi menang itu tidak pernah kami beritakan. Paling hanya diberi isyarat dalam hal tahun ini kecenderungannya aja. Tidak pernah disebut daerahnya. Dan itu yang nulis Mbak Dahlan yang seperti itu. Tahun ini bla 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 gini. Nggak pernah disebut daerah ini, daerah itu. Prinsip seperti itu. Jangankan pihak lain sampai kepada
yang punya lembaga pun waktu itu Jawa Pos nggak tahu siapa yang menang. Sampai detik-detik akhir. Kami hanya mengumumkan hanya 1 jam sebelum peraih anugerah itu diumumkan. 1 jam. Tidak boleh siapapun tahu. Jangan orang lain, saya sebagai waktu itu ya, sebagai pimpinan nggak tahu kok. Karena itu urusannya tim peneliti. Barulah misalnya setelah ini diberitahu, oh ini Pak yang oke. Dan baru diberi kepada pihak pembawa acara untuk mengumumkannya. Itu pun pembawa acaranya dan konsep acaranya dibikin seperti festival film. Seperti apa misalnya? Ya tentu misalnya harus bicara dengan seperti festival film itu. Yang menang karena ini, yang menang karena ini, dan yang menang adalah baru begitu disebut gitu. Di panggung itu disebutnya. Ada nominasinya berarti di situ ya? Oh iya, disebut nominasinya. Kategori daerah yang paling inovatif dalam pelayanan publik, di Misalnya, antaranya ada sekian daerah misalnya, ada 5 misalnya, baru disebut di situ. Dan pemenangnya adalah seperti festival film itu, memang dibikin deg-degan gitu. Luar biasa ini. Saya nggak bayangkan kalau jadi kepala daerah gimana. Itu tadi. Pasti senam jantung ini. Iya. Jadi apa? Jadi sering kepala daerah ya ini termasuk ini kepala daerah yang kemudian merasa nggak mungkin saya menang gitu. Nah, ketika ternyata menang, nggak saya kasihkan hadiahnya, walaupun dia nyatakan menang. Apa bukan hadiah anugerah itu? Kita kan nggak pernah ngasih anugerah berupa uang, hanya apresiasi aja. Yang diberikan oleh presiden. Waktu kan presiden mesti datang tiap tahun di acara itu. Jadi dia komplain, lu masih kan menang, karena kemarin saya ragu untuk datang, nggak bisa datang. Ya nggak apa-apa, saya batalkan. Dia bilang. Kenapa? Kok dibatalkan? Bagi saya ini bukan menang-menangan. Bahwa yang kalah dan yang menang itu harus sharing dengan sesama daerah itu untuk saling belajar. Itu. Prinsipnya itu. Karena itu yang nggak datang, saya batalkan ininya. Hadiahnya langsung gugur. Iya, langsung gugur. Gitu ya. Itu. Baik. Jadi hadiah itu nanti diberikan kepada kandidat kedua atau disimpan untuk periode berikutnya? Tidak diberikan pada siapa-siapa. Oh. Ya. Tetap sih dibatalkan gitu aja. Tidak ada pemenang untuk kategori tertentu gitu loh. Iya. Meskipun ada nominator daerah lain juga ada di situ waktu itu. Yang nominator yang misal pemenang itu tetap dikasih ya. Jadi dia sebagai nominasi misalnya kan begitu. Tetap dikasih anugerahnya. Tetapi pemenang tidak ada karena nggak datang. Nah, itu yang mungkin tahun-tahun berikutnya bikin deg-degan memang bupati-bupati itu untuk datang. Datang tidak. Baik, Cak Maksum, saya geser ke redaksi terlebih dahulu. Ini kelihatannya ada beberapa sahabat pendengar dan pemirsa yang nggak sabar juga ingin bertanya kepada panjenengan ini. Ya, saya coba ke Kanza. Ya baik, sudah ada yang masuk dari WhatsApp redaksi dari Pak Randy di Waru. Pak, salah satu sektor yang harus dihidupkan saat ini adalah pariwisata. Nah, inovasi seperti apa yang mesti diterapkan oleh kepala daerah untuk merealisasikannya? Kemudian dari Pak Sutopo di Gedangan, Pak, hal apa saja yang menjadi tolak ukur pemerintah bahwa inovasi yang sudah dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat? Kemudian dari Twitter @renata_ayumi, bagaimana dengan pembangunan pemerintah yang sempat mangkrak, Pak? Itu tindakannya sebenarnya dihapuskan saja atau bagaimana? Baik, luar biasa ini. Terima kasih untuk Pak Randy, Pak Sutopo, dan juga via Twitter tadi yang sudah mention Suara Sidoarjo ada Renata Ayumi. Cak Maksum tadi sudah jelas untuk pertanyaannya? Saya jawab secara umum saja, tiga-tiganya. Nah, soal pariwisata segala macam itu intinya kan bagaimana supaya maju kan begitu ya. Betul. Apalagi kondisi sekarang ini ya. Tidak bisa dikembalikan kepada saya. Kuncinya harus punya upaya cerdas. Bagaimana mempercepat kemajuan itu. Jadi kalau pariwisata ya harus menemukan cara, berbagai cara. Harus banyak belajar, banyak
melakukan eksplorasi macam-macam lah. Kira-kira apa yang belum, yang tidak ada di daerah lain macam-macam, serta kira-kira apa yang khas yang paling paling bisa ditonjolkan. Seperti itu, Mas. Jadi bukan bagaimana mengembangkannya, karena memang bukan tugasnya untuk mengembangkan. Saya kan hanya mengevaluasi aja bahwa ini yang upayanya cerdas, bagus, luar biasa, kan seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian soal bangunan yang mangkrak tadi, saya juga nggak bisa jawab. Itu bukan ranah yang harus saya apresiasi, respon. Kalau mangkrak kan jauh dari persoalan inovasi. Ini saya kan bicara soal inovasi. Itu kan upaya cerdas dan sebagainya. Itu untuk mempercepat kemajuan daerah. Lebih pada soal itu, bukan soal yang mangkraknya. Nah, kalau itu sih tentu mungkin ada kendala-kendala tertentu di internal pemerintah daerahnya. Mungkin seperti itu gambarannya. Itu Pak jawabannya secara umum. Baik. Kalau begini Cak Masum, ini pertanyaan menarik dari Mas Wahyu di Krian yang menyampaikan lewat SMS ya. Misalnya sosok kepala daerah itu sudah mendapatkan penghargaan ini, ceritanya dari JPIP, contoh ini misalnya ya. Tiba-tiba di waktu kemudian dia tersandung kasus OTT KPK. Apakah itu juga nanti akan menjadi pertimbangan penghargaan itu ditarik atau bagaimana? Atau mungkin ada contoh lain ketika penghargaan itu diberikan, tapi karena ada satu dan lain hal, penghargaan itu ditarik? Ya, itu aja. Iya, dari Mas Wahyu di Krian. Tidak ditarik. Kenapa? Kami kan bukan menilai pribadi bupatinya. Kami menilai program. Dan program itu kan bukan bupati yang bikin. Jadi pemerintah daerahnya kan. Walaupun memang bupati pemimpinnya. Ya kalau bupati tersandung masalah sesuatu, kalau tidak terkait dengan masalah inovasinya, yang nggak ada urusan saya. Dia kan tetap inovasi yang baik. Yang dirasakan masyarakat manfaatnya. Jadi harus dipisah antara masalah hukum dengan masalah inovasi. Kunci seperti itu. Jadi kami tidak menilai misalnya, dibatalkan kan ini. Enggak, bukan seperti itu. Gambarnya seperti itu. Contoh lain begini, walaupun tidak tentang ini, tidak tentang terkait dengan yang seperti yang tanyakan Mas Mahyu tadi, Banyuwangi. Kan begini dulu, Banyuwangi itu tidak pernah menang sebelum bupatinya Aswar Anas. Ketika Bupati Aswar Anas, dia kemudian mulai memimpin, nanya ke saya, Mas, gimana caranya supaya apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa meraih anugerah gini. Saya bilang, karena waktu tahun pertama, Pak Anas waktu itu, nggak ada gunanya sampai tahun pertama menyatakan apa yang dilakukan oleh dan sebagainya. Loh, kenapa? Sebab gini, menang atau tidak menang, atau dapat atau tidak dapat anugerah itu, kalau tahun ini, tahun pertama sampai menjabat, itu hasil bupati sebelumnya. Karena yang kita lihat ini kan program yang sudah selesai gitu, setelah tahun kemarinnya itu. Ya tahun seperti itu. Nah, terus Mas, makanya kalau ingin menang, misalnya ingin meraih anugerah, ya bekerja keras di tahun pertama ini supaya nanti tahun kedua, tahun berikutnya sampai menang, meraih anugerah, saya bilang gitu. Oh seperti itu, iya. Namanya evaluasi dan monitoring itu tahun yang sudah selesai. Yang masyarakat sudah merasakan tahun sebelumnya itu. Seperti itu Pak gambarannya. Baik. Cak Masum, kalau kondisi sekarang ini kan ya bisa dikatakan jungkir balik dengan era sebelum pandemi begitu ya. Kalau misalnya Anda jadi kepala daerah, apa sih yang perlu dimaksimalkan? Sektor apa dulu ini yang harus saya optimalkan ini? Ya tentu sektor kesehatan. Ya, sektor kesehatan dan ekonomi kan seperti itu. Ya, makanya kalau ekonomi bisa saja kalau mau berangkat dari katakan UMKM, maka harus didorong kalau perlu mencari terobosan agar banyak UMKM yang inovatif. Bagaimana dia bertahan dan berkembang justru di situasi COVID seperti ini. Betul. Gambarannya seperti itu.
Iya, seperti dua sisi mata uang ya, kesehatan dan ekonomi yang tidak bisa terpisahkan, luar biasa. Mudah-mudahan ini didengar oleh ketum parpol-parpol sehingga Cak Maksum bisa melenggang di 2024. Itu guyonan saya ya. Baik Cak Maksum, tidak terasa hampir di penghujung acara. Sampai sekarang ini kira-kira sudah ada berapa buku yang sudah Anda tulis, yang sudah ada lempar ke pasar ini, Cak Maksum? Saya gini, menulis buku bukan untuk dijual. Saya memang menulis buku itu keperluan-keperluan tertentu untuk orang lain. Jadi bukan saya menjual karya saya terus enggak. Tapi kalau itu yang ditanya, sudah berapa jumlah yang ditulis? Kurang lebih saya sudah 100 buku, lebih. Luar biasa, produktif sekali nih Cak Maksum. Itu satu di antara contoh buku yang bestseller menurut Anda? Upaya apa ya? Ini salah satu di antara. Kalau di awal nulis saya tahun 89 itu bersama dengan Pak Dahlan itu tentang ini. Pemberontakan PKI Madiun. Tuh. Nah, kemudian kalau yang belakangan ini ada juga buku tentang ini, sejarah perjuangan Hos Cokro Aminoto, itu ringkesan disertasi punya teman. Gitu. Tapi saya bukan hanya mereret, bukan penulis, bukan pengarangnya, saya hanya mereret tulisannya aja. Salah satu yang saya ingat itu. Tentu masih banyak buku yang lain yang saya tidak ingat satu-satu gitu. Ya, luar biasa karena jumlahnya sudah ratusan ini. Jadi kalau di antara kita ingin jadi seorang penulis ini perlu belajar banyak kepada Cak Maksum ini. Bagaimana tulisannya itu nggak melulu soal hal yang istilahnya itu yang fokus ke dia yang suka, tapi kadang-kadang juga hal-hal tertentu yang lagi menjadi sorotan masyarakat, misalnya tentang apa itu yang tadi sampaikan soal pemberontakan PKI di Madiun, kemudian aspek-aspek yang lain. Luar biasa. Cak Maksum, terakhir dari panjenengan terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, inovasi sebagai parameter kemajuan daerah. Monggo Cak Maksum. Ya itu tadi, sebenarnya masalah sederhana, inovasi itu bukan satu yang intinya dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Maka kewenangannya itu harus dijalankan dengan berbanyak inovasi, terutama terkait dengan pelayanan publik. Nah, saya bayangkan gini, sekarang ini di zaman demokrasi ini, orang selalu menyatakan punya hak dan kesempatan yang sama, ya, untuk maju, untuk menerapkan sesuatu, untuk punya akses dan sebagainya. Saya membayangkan begini, dalam hal pelayanan publik, terutama pelayanan administrasi dasar dimanapun yang dijalankan oleh pemerintah, maka harus berdasar kepada citizen charter, semacam kontrak publik. Apa kontrak publik itu? Kontrak publik adalah harus ada konsekuensi ketika salah satu pihak ingkar janji, apakah disengaja atau tidak sengaja. Contoh begini, dia menjanjikan, katakan misalnya pelayanan surat tertentu atau surat izin tertentu misalnya 4 hari sampai 7 hari belum selesai dengan alasan misalnya pihak yang harus tanda tangan tidak ada di tempat, yang tanda tangan sedang keluar kota, macam-macam, maka harus ada konsekuensi pihak yang pada pihak pemberi ini pemberi layanan itu. Konsekuensinya apa? Dia harus memberi semacam kompensasi dalam bentuk apapun kepada yang bersangkutan, kepada yang merasa dirugikan. Contoh misalnya, contoh kecil, bisa aja kompensasi itu yang terkecil misalnya. Kalau dia meleset dari jadwal, katakan bilang 3 hari tapi baru 5 hari, maka bisa saja begini yang kecil-kecil sebagai kompensasi. Pak, nanti nggak usah ke sini. Loh, terus kenapa ngambilnya? Karena kita ingkar janji, kami yang nganter ke rumah Bapak. Atau kalau yang paling berat, semacam kontrak material. Dia harus membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Itu kan
kan konsekuensi dari pelayanan publik dalam akses, dalam hal prinsip egaliter, Betul. sederajat dan sama antar masyarakat yang membutuhkan layanan dengan pihak pemberi layanan. Kayak semacam denda Iya. gitu ya. Iya, semacam denda. Kan- Jangan hanya masyarakat yang diancam denda gitu loh. Iya. Betul. Misalnya dengan instansi yang mengurusi hajat hidup orang banyak, contohnya Ya. listrik atau air minum gitu. Kalau ada Ya. error mereka, masyarakat harus pasrah. Tapi kalau Ya. masyarakat yang ada Makanya keterlambatan atau pelayanan kurang memuaskan, ya sudah nggak bisa Ya. apa-apa gitu. Makanya sebaliknya kalau masyarakat telat, contoh misalnya PBB itu apa kan dikena denda. Betul. Ya. Coba kalau pihak sana yang nggak memberi layanan apa nggak mesti ngasih denda juga gitu. Oh iya. Gitu. Nah, di beberapa negara itu sudah jalan yang seperti itu. Kalau seperti itu sudah jalan ini. Oh ya karena ini diganti rugi dia, dikasih kompensasi. Gambaran semacam jangan hanya masyarakat yang diancam denda gitu. Jadi yang pihak yang bertanggung jawab juga harus terancam denda. Betul. Nah, contoh kecil lagi gini, seringkali, ya tidak semua, seringkali ada di depan. Pada jam-jam tertentu, layanan itu misal ketika orang sudah ganti, suruh nunggu hanya karena mau istirahat, gitu loh. Kan begitu. Oh sekarang jam 12, jam 1 masih istirahat, petugasnya tunggu ya, kan. Nggak boleh seperti itu. Layanan kok. Itu kan konsekuensi lain masalahnya kan. Atau sejak awal sudah diumumkan gitu. Layanan ini berjalan dari jam 9 kan sampai jam 12. Jam 12 ditolak semua sampai katakan jam 1. Tutup semua kantor itu. Kenapa masih istirahat? Saya dibuka lagi gitu. Biar apa? Biar orang nggak nunggu gitu. Nah, apa ya menurut saya hal-hal semacam itu yang harus diperbaiki, hal-hal kecil seperti itu. Betul. Saya tidak pernah membayangkan hal-hal yang berat, yang kecil-kecil aja lah. Nggak harus selalu inovasi-inovasi yang terkesan mercusuar atau yang gede. Hal-hal itu dulu yang dimaksimalkan, saya pikir masyarakat akan kena dampaknya langsung kok gitu ya. Cak Maxim ya, yang seperti Anda contohkan apapun, tadi. Ya, apapun lah misalnya itu tadi. Prinsip-prinsip dalam inovasi harus seperti itu. Betul. Saya kira itu aja. Iya, kalau memang denda nggak ada ya harusnya pejabatnya yang mundur kayak orang Jepang. Baik. Jadi tadi. Ya. Ji, matur nuwun Cak Masem untuk waktunya. Salam sehat untuk panjenengan dan keluarga. Ya, sukses untuk aktivitasnya dan tetap aktif menulis. Sampai jumpa Cak Masem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.